Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuk Belajar Sejarah. Seperti biasa, kita akan membahas tentang soal sejarah Indonesia, materi masa pemerintahan demokrasi liberal. Nah, video ini merupakan video pembahasan soal masa pemerintahan demokrasi liberal part 3. Yuk simak terus penjelasan kali ini. Soal yang pertama, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk A. Mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan partainya. B. Meningkatkan kerjasama antar partai politik. C. Secara bersama-sama mendukung program pemerintah. D. Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. E. Mengutamakan pembangunan fisik. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Jawabannya D. Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Pembahasannya, partai pada masa demokrasi liberal lebih sering mementingkan kepentingan partainya sendiri. Bahkan beberapa partai sampai menjatuhkan kabinet pada masa itu. Jadi di sini adanya pergantian kabinet rata-rata dikarenakan mosi tidak percaya. Soal nomor 2, Kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal A. 21 Maret 1951, B. 29 Maret 1951, C. 20 Maret 1951, D. 1 Januari 1951, E. 25 Juli 1951. Jawabannya adalah A. 21 Maret 1951. Pembahasannya, pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo yang didukung oleh parlemen sehingga Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Nah, di sini Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI. Ini mosinya adalah yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota Lembaga Perwakilan Daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 oleh Kabinet Hatta supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis. Karena dalam PP nomor 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Nomor 3, apa politik dagang sapi? A. Tawar-menawar kedudukan. B. Tawar-menawar dalam berbelanja. C. Tawar-menawar dalam melawan pemberontakan. D. Istilah untuk menyebut pemberontakan. E. Istilah untuk menyebut para bangsa barat. Jawabannya A. Tawar-menawar kedudukan. Pembahasan, istilah politik dagang sapi merupakan istilah yang dikenal oleh Insinyur Soekarno yang memiliki arti tawar-menawar dalam kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi oleh partai-partai dan kaum politisi. Soal nomor 4.
Perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud A. Gerakan Benteng, B. Plan Sumitro, C. Sistem Ekonomi Alibaba, D. Gunting Syafruddin, E. Rencana Pembangunan 5 tahun. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah B. Plan Sumitro. Apa itu Plan Sumitro? Jadi gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan rencana urgensi perekonomian yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Nah, wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan program Benteng. Jadi pertama Plan Sumitro dulu lah, wujud dari Plan Sumitro itu adalah program Benteng nih teman-teman. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Soal nomor 5. Pemerintah selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran dengan cara A. Ekonomi Alibaba, B. Plan Sumitro, C. Gunting Syafruddin, D. Gerakan Benteng, E. Menasionalisasikan The Java Bank. Jawaban adalah C. Gunting Syafruddin. Pembahasannya, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal 2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin. Nomor 6. Meningkatkan nilai utang Indonesia baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri merupakan akibat dari ini meningkatnya nilai utang Indonesia. Ini merupakan akibat dari A. Berakhirnya Perang Dunia Kedua, B. Indonesia baru menjadi negara merdeka, C. Meningkatnya kepadatan penduduk tidak dibarengi dengan persiapan pemerintah dalam bidang ekonomi, D. Pengakuan kedaulatan dan disepakatinya perjanjian KMB, E. Pengeluaran pemerintah semakin banyak akibat tidak stabilnya politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Silakan dijawab kira-kira yang paling tepat jawaban yang mana? Jawabannya D. Pengakuan kedaulatan dan disepakatinya perjanjian KMB. Jadi ini akibat dari pengakuan kedaulatan dan disepakatinya perjanjian KMB, meningkatnya utang negara. Pembahasannya, meningkatnya nilai utang Indonesia baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. RIS harus membayar semua utang ke Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Soal nomor 7. Berikut ini adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi liberal. Adalah A. Nasionalisasi The Java Bank, kebijakan Alibaba, dan Gunting Syafruddin. B. Deklarasi ekonomi,
nasionalisasi The Java Bank dan program Alibaba. C. Nasionalisasi The Java Bank, program Alibaba, dan penurunan nilai uang. D. Kebijakan ekonomi Alibaba, deklarasi ekonomi, dan nasionalisasi The Java Bank. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Nasionalisasi The Java Bank, kebijakan Alibaba, dan Gunting Syafruddin. Ini kebijakan di bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, pembahasannya, nasionalisasi The Java Bank dilakukan pada masa Kabinet Sukiman. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi The Java Bank menjadi Bank Indonesia. Kemudian BI berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Nah, sedangkan kebijakan ekonomi Alibaba ini diusulkan oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo pada masa Kabinet Ali Sostro Amijoyo I. Dalam kebijakan ekonomi, Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha Tionghoa. Tujuan dari kebijakan ini diharapkan ada kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. Kemudian Gunting Syafruddin. Ini adalah kebijakan ekonomi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang atau sanering mata uang. Pemotongan uang ini berlaku untuk uang bernilai 5 ke atas sehingga nilainya hanya setengahnya. Soal nomor 8. Insinyur Raden Djuanda Kartawijaya merupakan Perdana Menteri Indonesia yang memproklamasikan A. Gerakan Non-Blok, B. Konferensi Asia Afrika, C. Jakarta Informal Meeting, D. KTI ASEAN, E. Deklarasi Juanda. Jawabannya adalah E. Deklarasi Juanda. Pembahasannya, Insinyur Raden Djuanda Kartawijaya adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 dilakukan oleh Djuanda Kartawijaya. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea, dikenal sebagai negara kepulauan. Soal nomor 9. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia pada tahun 1957 dipicu oleh A. Masalah utang piutang, B. Masalah perbatasan, C. Masalah Irian Barat, D. Kebijakan Kabinet Ali II, E. Kebijakan Juanda. Jawabannya adalah C. Masalah Irian Barat. Jadi ini dipicu karena masalah Irian Barat. Kita lihat pembahasannya. Setahun berlalu tanpa ada penyelesaian jelas, Indonesia membawa masalah ini ke forum Majelis Umum PBB. Namun Belanda bergeming. Diplomasi mengalami kebuntuan. Tidak ada penyelesaian penyerahan Irian Barat hingga tahun 1957
meski beberapa kali Indonesia mengupayakan diplomasi. Oleh karena diplomasi mengalami kebuntuan, Indonesia mengambil arah yang lain untuk penyelesaian kasus. Masalah Irian Barat yang berlarut-larut mendorong pemerintah untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Meski nasionalisasi telah dilakukan tahun sebelumnya, namun skala besar terjadi dipicu karena kasus Irian Barat. Soal 10, nomor 10. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet Sukiman adalah A. Mosi tidak percaya dari parlemen mengenai penyelesaian Irian Barat. B. Mosi Sunaryo terkait penandatanganan Mutual Security Act. C. Munculnya gerakan separatis. D. Persoalan dalam TNI AD. E. Peristiwa Tanjung Morawa. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Mosi Sunaryo terkait penandatanganan Mutual Security Act. Pembahasannya, masalah utama yang menjadi penyebab runtuhnya kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat pada pemerintah Indonesia berdasarkan MSA atau Mutual Security Act. Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman condong pada blok barat, sehingga melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Penandatanganan MSA mendapat pertentangan dari Masyumi dan PNI yang ada di parlemen. Salah satunya adalah Mosi Sunaryo dari PNI. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video pembahasan soal-soal sejarah. Semoga bermanfaat.